Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Hai teman-teman, pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul tentang aplikasi fusi linier dalam fusi permintaan dan penawaran. Nah, sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 1, yakni Nilo Putwayu Pujianti absen 04, Cindy Putri Agustin absen 09, Nimade Atika Krisanti absen 11, Nikomang Tridewi absen 16, Gede Jana Pandi Astawan absen 21, dan yang terakhir Niwayandi Aregita Cahyani absen 29. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Niwayan Dewinta SSI MSI selaku dosen pengajar matematika bisnis yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi ini. Ada 5 poin yang akan kami paparkan. Yang pertama, pengertian fusi permintaan dan fusi penawaran. Kemudian yang kedua, hukum permintaan penawaran. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi fusi permintaan dan penawaran. Dan yang keempat, aplikasi fusi linier dalam fusi permintaan dan penawaran. Yang terakhir adalah contoh soal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari fusi permintaan dan fusi penawaran. Fungsi permintaan merupakan fungsi yang mencerminkan hubungan antara variabel harga suatu barang, biasanya disimbolkan sebagai P atau price, dengan variabel jumlah barang yang diminta, biasanya disimbolkan sebagai QD atau kuantitas domain. Fungsi ini mencerminkan perilaku konsumen di pasar, di mana sifat yang berlaku yaitu bahwa jika harga barang mengalami peningkatan, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan. Begitu juga sebaliknya. Sedangkan fungsi penawaran merupakan fungsi yang mencerminkan hubungan antara variabel harga suatu barang, biasanya disimbolkan sebagai P atau price, dengan variabel jumlah barang yang ditawarkan, biasanya disimbolkan sebagai QS atau quantity supplies. Fungsi ini mencerminkan perilaku konsumen di pasar, di mana sifat yang berlaku yaitu bahwa jika harga barang mengalami peningkatan, maka jumlah barang yang ditawarkan akan mengalami peningkatan. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Cindy. Baik, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu hukum penawaran dan permintaan. Dimulai dari pengertian hukum permintaan dan penawaran. Hukum penawaran dan permintaan adalah teori yang menjelaskan interaksi antara penjual sumber daya dan pembeli sumber daya tersebut. Bunyi hukum permintaan. Semakin turun tingkat harganya, maka semakin banyak juga jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, semakin naik harganya, maka semakin sedikit pula barang yang diminta. Bunyi hukum penawaran. Semakin tinggi harganya, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin kecil harganya, maka jumlah yang ditawarkan akan berkurang. Selanjutnya, 4 hukum dasar penawaran dan permintaan. Yang pertama, jika permintaan meningkat dan penawaran tetap tidak berubah, maka itu mengarah pada harga keseimbangan yang lebih tinggi dan kuantitas yang lebih tinggi. Yang kedua, jika permintaan menurun dan penawaran tetap tidak berubah, maka itu mengarah pada harga keseimbangan yang lebih rendah dan kuantitas yang lebih rendah. Yang ketiga, jika pasokan meningkat dan permintaan tetap tidak berubah, maka itu mengarah pada harga keseimbangan yang lebih rendah dan kuantitas yang lebih tinggi. Yang keempat, jika pasokan menurun dan permintaan tetap tidak berubah, maka itu mengarah pada harga keseimbangan yang lebih tinggi dan kuantitas yang lebih rendah. Yang terakhir, contoh dalam kehidupan nyata. Bayangkan bila Anda seorang konsumen yang suka kue bolu. Apa yang terjadi jika harga bolu kesukaan Anda tiba-tiba naik 2 kali lipat? Anda mungkin tidak akan membelinya sesering mungkin karena tentu saja itu akan membebani Anda. Sebagian besar, jika harga kue bolu meningkat, permintaan bolu akan menurun. Ini relevan dengan menunjukkan hubungan terbalik antara harga dan kuantitas dalam permintaan, yaitu hukum permintaan. Sekarang, posisikan diri Anda sebagai produsen kue bolu. Jika Anda adalah manajer yang menjual kue bolu, apa yang Anda lakukan jika Anda menambah kuantitas? Anda akan berharap untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi karena Anda ingin mendapatkan kembali sebagian uang yang telah digunakan untuk menghasilkan kelebihan dan lebih sebagai keuntungan. Dengan cara yang sama, jika harga bolu turun, pemasok akan menjual lebih sedikit untuk mempertahankan persediaan mereka.
Ini relevan dan menunjukkan hubungan langsung antara harga dan jumlah penawaran. Halo, perkenalkan nama saya Nimade Atika Kristanti. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama itu ada harga itu sendiri, yang dimana jika harga suatu barang semakin rendah, maka permintaan terhadap barang tersebut akan semakin bertambah. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, ketersediaan dan perubahan harga barang sejenis sebagai pengganti dan pelengkap. Yang dimana apabila harga suatu barang pengganti dan barang pelengkapnya turun, maka permintaan atas barang tersebut akan semakin berkurang. Akan tetapi, apabila harga barang pengganti dan harga pelengkapnya naik, maka permintaan atas barang tersebut akan meningkat. Yang ketiga itu ada tingkat pendapatan atau daya beli konsumen, yang dimana tingkat pendapatan konsumen akan menunjukkan daya beli konsumen tersebut. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka semakin tinggi juga permintaan terhadap suatu barang. Yang keempat itu ada kebiasaan atau selera konsumen, yang dimana kebiasaan atau selera konsumen juga berpengaruh terhadap permintaan atas suatu barang. Semakin tingginya selera konsumen terhadap suatu barang, maka permintaan terhadap barang tersebut pun akan meningkat pula. Yang kelima itu ada jumlah penduduk, yang dimana semakin besar jumlah penduduk yang ada dalam suatu daerah atau negara, maka semakin tinggi pula jumlah permintaan atas suatu barang untuk harga tertentu. Yang keenam itu ada prediksi konsumen tentang perkiraan harga pada masa mendatang, yang dimana jika konsumen memprediksikan bahwa harga suatu barang tertentu akan naik, sebaiknya membeli barang tersebut sekarang, sehingga mendorong orang untuk membeli lebih banyak saat ini guna menghemat uang belanja di masa mendatang. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, ada harga barang itu sendiri. Semakin tinggi harga dari suatu barang atau jasa, maka penawaran produsen atau perusahaan akan menawarkan lebih banyak barang. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua itu ada ketersediaan dan perubahan harga barang sejenis sebagai pengganti dan pelengkap. Yang dimana ketika harga barang A jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga B, maka penawaran produsen akan jatuh pada barang A karena lebih menguntungkan. Yang ketiga itu ada biaya produksi dan teknologi yang digunakan, yang dimana produsen membutuhkan biaya produksi dan menggunakan mesin-mesin berteknologi tinggi untuk menghasilkan barang atau jasa dengan cepat dan berkualitas. Semakin tinggi biaya produksi yang dikeluarkan, maka harga barang akan cenderung naik. Dan jika produsen mengurangi jumlah produksinya, maka jumlah penawaran pun akan berkurang. Begitupun sebaliknya, dengan penggunaan mesin berteknologi tinggi juga akan membuat biaya produksi menjadi semakin murah, sehingga mengakibatkan peningkatan hasil produksi dan biaya produksi yang semakin murah. Yang keempat itu ada jumlah produsen, yang dimana semakin banyak produsen, maka semakin banyak pula jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin sedikit jumlah produsen, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Yang kelima itu ada kebijakan pemerintah, pajak, dan subsidi, yang dimana semakin besar jumlah pajak yang dibebankan, maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin rendah. Begitu pula sebaliknya. Subsidi yang diberikan pemerintah diyakini mampu mengurangi biaya produksi, sehingga menjadi pengurang harga barang yang ditawarkan dan dapat menambah laba. Yang keenam itu ada faktor alam, yang dimana alam akan memberikan pengaruh yang signifikan, yaitu dapat mempengaruhi penawaran khususnya untuk produksi pertanian dan perikanan. Sebagai contoh, para petani padi, ketika iklim tidak menentu dan dapat menyebabkan gagal panen, ketika terjadi kondisi seperti itu, jumlah beras yang ditawarkan akan berkurang. Yang ketujuh itu ada prediksi produsen tentang perkiraan harga pada masa mendatang, yang dimana apabila penjual atau produsen sudah memprediksi kenaikan harga atas suatu barang tertentu bulan depan, maka saat ini penjual atau produsen tersebut akan mengurangi stok penjualannya dan menunggu hingga bulan depan untuk mengeksploitasi keuntungan yang lebih besar. Terima kasih.
Baik, di sini saya akan menjelaskan aplikasi fungsi linier di dalam fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Yang pertama, aplikasi fungsi linier dalam permintaan. Biasanya ditulis Q sama dengan A min BP atau P sama dengan A per B min 1 per B Q. Nah, untuk penggambaran grafiknya, biasanya Q berada di sumbu X dan P berada di sumbu Y. Nah, yang nomor 2 yaitu aplikasi linier di dalam fungsi penawaran. Biasanya ditulis Q sama dengan A plus BP atau P sama dengan A per B plus 1 per B Q. Nah, untuk penggambaran grafiknya sama, yaitu sumbu X diganti oleh Q dan sumbu P berada di sumbu Y. Nah, itulah yang bisa saya jelaskan. Untuk contoh soal akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ada contoh soal tentang fungsi permintaan. Seperti yang kita lihat di layar, contoh soal tersebut adalah jika diketahui sebuah fungsi permintaan adalah P sama dengan 35 dikurangi 4Q, maka buatlah grafiknya. Nah, untuk membuat grafik, pertama-tama kita harus memisahkan setiap variabel dengan 0 dan cari nilai lainnya. Dengan P adalah di nilai sumbu X dan Q di sumbu Y. Nah, setelah yang pertama kita misalkan P sama dengan 0, maka Q-nya yang kita dapatkan adalah 8,7, sehingga titik koordinatnya menjadi 0,8,7. Yang kedua, Q kita misalkan menjadi sama dengan 0, sehingga kita mendapatkan P sama dengan 35, sehingga koordinat yang kita dapatkan adalah 35,0. Nah, selanjutnya untuk menggambar grafik, kita taruh titik 35 di garis Q atau pada sumbu X, dan kita taruh titik 8,7 di garis P atau pada sumbu Y, maka terbentuklah grafik seperti yang kita lihat di layar ini. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yakni contoh soal fungsi penawaran. Seperti yang bisa kalian lihat di layar, diketahui suatu fungsi penawaran Q sama dengan min 30 plus 5P. Buatlah grafiknya. Nah, untuk menggambar grafik, kita memerlukan nilai dari P dan Q. Kita bisa mencarinya dengan mengasumsikan setiap variabel sama dengan 0, kemudian hitunglah nilainya. Nah, untuk yang pertama, jika P sama dengan 0, substitusikan nilai P sama dengan 0 ke dalam fungsi tersebut dan akan menghasilkan nilai Q sama dengan min 30. Itulah titik koordinat di sumbu Q. Nah, untuk yang kedua, jika Q sama dengan 0, substitusikan nilai Q sama dengan 0 ke dalam fungsi tersebut dan akan menghasilkan nilai P sama dengan 6. Itulah titik koordinat di sumbu P. Nah, untuk menggambar grafiknya, kita bisa menarik garis di sumbu P titik 6 dan sumbu Q di titik min 30. Itulah yang akan menjadi gambar grafik dari fungsi penawaran Q sama dengan min 30 plus 5P. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami terkait aplikasi fungsi linier dalam bidang bisnis, khususnya fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Jika ada salah kata dan kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.